Jadi 3K-nya tadi pertama adalah kebahagiaan, ketenangan, satu lagi? Ketenangan, Kebahagiaan, terakhir keberkahan. keberkahan. Betul-betul saya rasakan betul-betul Masya berkah Allah. gitu. Pak Ustadz tuh gimana tuh kayak jadi orang kaya gitu dari bersedekah aja Pak Ustadz? Ya memang seperti itu janji Allah dalam Al-Quran ya. Harta dibelanjakan jalan agama Allah, Allah ganti 700 kali lipat. Nah inilah dialami tadi ya. Bersedekah selama ini dengan rumah makan gratis, Allah kasih hadiah yang lebih banyak. Satu, sesuatu yang tidak masuk akal kan? Iya. Sedekah itu tidak bisa diakal-akalin. Mana buktinya? Tuh, nggak masuk akal. Bisa umroh, yang umrohkan lagi tidak masuk akal lagi. Iya. TKW, Iya, TKW. yang ngerjanya kasihan ibu rumah tangga di sana, pembantu rumah tangga. Kan tidak masuk logika. Iya. Dia aja masih jadi pembantu, boro-boro dia mau umrah kita. Iya. Ternyata diumrohkan. Tidak masuk akal. Tapi kalau Allah yang mau segalanya. Ya, hadiah. Kemudian apa lagi? Dapat lagi orang yang kalau dengar ceritanya, betul-betul Allah yang skenariokan. Iya. Kasih lagi duit yang alhamdulillah jumlahnya tidak seperti yang diperkirakan. Bahkan ini Ustaz. Ya. Alhamdulillah semua dikasih oleh Ini Allah kalau Subhanahu ditanya, wa Ta'ala. hei Adit, yang nanya malaikat, bukan orang. Malaikat yang nanya, peci kau dapat dari mana? Ada orang sakit kanker, sudah stadium 4. Datang ke rumah makan gratis, ngasih peci 24 biji. Buat anak santri, buat saya pakai. Dikasih orang, kasih mereknya. Cincin batu bacan. Ini kan mahal batu Iya, bacan kan? iya. Wah. Dikasih orang pula, tukang Iya, keropok iya, yang iya. ngasih. Nah, alhamdulillah. Baju dari sini, dipinjemin. Enggak, ini nggak dikasih. Lanjut Pak Ustadz, Nah, silakan. diberkahi ya keberkahan. Nah, apabila ingin mendapatkan harta, ya rumusnya bersedekahlah. Bersedekahlah. Dan sedekah tidak seperti sedekahnya kan bukan duit, tapi sedekahnya makan. Dan makan ini bagian daripada kebutuhan pokok. Ya, kebutuhan pokok satu diantaranya ya mengisi perut kita. Dan itu real, langsung dinikmati orang. Dan alhamdulillah yang menikmatinya rata-rata orang yang baik. Karena orang-orang yang baik itu akhirnya dapatnya juga teman-teman Allah kirimkan orang-orang baik. Nah, dikirimkan orang-orang baik itu seperti tiba-tiba ada yang ngasih beras, ada yang ngasih lauk. Sehingga fungsinya Mas Adit tinggal menjadi koordinator. Nah, untuk itu tinggal sekarang dipelihara adalah istiqomah dan godaan atas ketidakikhlasan ya. Dan biasanya nge-share ya. Kalau niatnya nge-share kebaikan-kebaikan itu agar mendapat partisipasi dan contoh bisa dicontohi oleh orang lain, tidak masalah. Itu kebaikan. Menyebarkan kebaikan itu bagian daripada kebaikan. Ya, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Tapi apabila hanya karena konten, ya dapatnya like and share saja. Kalau cuma karena konten itu jatuhnya ria nggak Pak Ustadz? Ya ria, dapatnya ria aja. Dapat ya yang dia dapat itu like and share. Dia dapat itu aja dan bisa jadi dapat misalnya konten-konten seperti itu akhirnya banyak pengikutnya, ya pengikut itu yang dia dapat. Maka tinggal kembali luruskan niat. Anggaplah mulai ada lah karena publikasi semakin banyak. Manusiawi ketika mulai muncul rasa ingin disanjung ya, maka cara menembaknya dengan istighfar. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Begitu muncul penyakit manusiawi kita mau disanjung, di-share dan lain sebagainya, maka cara melawannya istighfar. Astagfirullah. Lalu jangan lupa selalu berdoa kepada Allah. Setiap sujud dalam sholat kita minta ya Allah pelihara keikhlasanku. Karena semua hidayah datang dari Allah. Semuanya datang dari Allah. Maka selain kita sujud syukur karena mampu berbagi dalam keadaan susah, ya kan itu ada 7 golongan orang dilindungi di padang mahsyar. Satu diantaranya mereka yang bersedekah dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Nah itu jadi kalau sudah seperti itu Allah berikan karunia iman dan hidayah seperti itu, kita minta ya Allah pelihara iman saya. Ya kemudian pelihara keikhlasan saya, perbaiki akhlak saya. Yang paling penting lagi supaya kita istiqamah, ya Allah tambahkan rezekiku semakin banyak. Bukan cuma di Pulau Jawa, bukan cuma di Jakarta, supaya saya bisa buka lagi cabang di Sulawesi, buka di Kalimantan, supaya semakin banyak kebaikan yang kita lakukan. Amin. Kalaupun ada hadiah-hadiah dunia, itu bonus. Misalnya diberikan kebahagiaan, diberikan tambahan rezeki, itu bonus. Tapi yang kita kejar sesungguhnya adalah ridha Allah.
Iya, iya, Nah, iya. kalau Allah sudah ridha, gampang semua urusan kita di dunia. Iya, iya, iya. Ya. Dan perlu diingat juga ya, kadang-kadang kita suka lupa ya mengharapkan kalau kita udah sedekah balasan dari Allahnya adalah uang, harta, materi segala macam. Padahal balasannya tuh macam-macam Pak Ustadz ya, kesehatan, Ya, kebahagiaan, iman, sahabat, iman, ya, sahabat. waktu yang luang. Itu suka Ya. lupa kadang-kadang Pak Ustadz. Nih sekali lagi terima kasih nih buat inspirasinya ya Mas Adit. Pengen tahu nih ilmu apa yang bisa kita petik nih Pak Ustadz hari ini. Ya, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan sekian banyak rezeki kepada kita. Yang kadangkala membuat kita merasa miskin karena rezeki itu kita sempitkan pengertiannya. Rezeki itu bukan sekedar duit, tetapi rezeki adalah segala pemberian Allah yang kita nikmati. Kita catat, segala pemberian Allah yang kita nikmati. Nah, agar rezeki ini bertambah dan berlipat, mari berbagi. Agar muncul semangat untuk berbagi, berbaginya jangan berpikir mengasih. Jangan berpikir memberi. Tetapi ketika kita memberi, pikiran yang ada di benak kita adalah menyimpan. Ya, Mas Adit memberi makan bukan sesungguhnya memberi makan kepada orang lain, tetapi dia, Mas Aditnya ini mengumpul hasil keringatnya untuk kehidupan akhirat. Ketika saya berpikir memberi kepada orang, maka saya pasti batasi. Sudahlah, yang tadinya ada 10.000, 5.000 aja. Ya. Kenapa? Karena saya berpikir memberi. Ya. Tapi ketika saya berpikir saya menyimpan untuk kehidupan saya di akhirat, maka saya pasti lebih banyak saya simpan, lebih baik. Logika sederhananya menabung. Ketika saya menabung, tentu saya berupaya untuk menambah terus saldonya. Menambah saldo itu bukan untuk tetangga saya, bukan untuk orang lain, tapi untuk diri saya sendiri. Bersedekah bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, ada 3 saja harta yang engkau miliki. 3 saja, bukan rumah, bukan deposito. Tapi apa kata Nabi? 1, yang habis kamu makan. 2, yang hancur kamu pakai. Yang ketiga, yang telah engkau sedekahkan di jalan agama Allah. Dan alhamdulillah, semakin banyak bersedekah, Allah makin menggantinya yang jauh lebih banyak. Dan ini telah dibuktikan dalam kehadiran kita di tempat ini. Mas Adit telah membuktikannya. Semoga Allah melapangkan rezeki kita. Amin. Lalu memberikan kemampuan untuk tetap bersyukur. Dan nikmat itu Allah semakin menambahnya. Terima kasih, semoga ada manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.